Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menerangkan tentang proses order to cash. Order to cash adalah ketika PT Jura dalam hal ini sebagai penjual menerima pesanan dari PT kita untuk dua barang. Untuk order to cash, untuk proses bisnisnya dilakukan berurutan. Jadi mulai dari pesanan datang, kemudian dikonfirmasi, kita kirim barang, kemudian kita membuat invoice, kemudian membuat tagihan dan menerima pembayaran. Untuk order to cash ini diperlukan satu user baru untuk orang sales. Modul yang diperlukan juga modul sales. Untuk usernya sudah saya buat baru, namanya Sally. Dia bisa mengakses modul sales sebagai administrator, melihat data inventory, dan bisa mengecek billing di accounting. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk sebagai Sally. Di sini diceritakan bahwa PT kita memesan dua produk dari kita, meminta penawaran dari kita untuk dua produk. Di sini customernya karena belum ada, kita input lebih dahulu. Namanya PT kita. PT kita ini company, alamatnya di Jalan Nanas nomor 11, kotanya Jakarta. Telepon misalnya 0811 345 678. Kemudian kita save. Selanjutnya kita masuk ke quotation. Di sini kita bisa memasukkan, misalnya quotation yang kita tawarkan adalah untuk produk acoustic block screen yang sebelumnya kita sudah pesan. PT kita ingin membeli 8 buah acoustic block screen yang harganya 1 juta dan produk office chair sebanyak 7 buah. Sehingga total penawarannya ada 11.500.000 rupiah. Untuk expiration date-nya ini misalnya expiration date-nya
Misalnya di tanggal, karena di bulan Maret, misalnya seminggu begitu ya. Payment term ini misalnya immediate. Kita save. Bila sudah terlihat oke, kita bisa kirimkan quotation-nya. Misalnya emailnya ke bagian purchasing at ptkita.com. Misalnya kita send. Nah, misal PT kita sudah menyetujui harga yang kita tawarkan. Kemudian kita bisa langsung mengkonfirm quotation tersebut. Sehingga kita bisa melakukan pengiriman. Untuk pengiriman ini dilakukan oleh bagian inventory. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian inventory. Inventory adalah story, kita masuk. Di bagian inventory, ini di bagian delivery order ada satu proses yang belum selesai. Di sini bila kita lihat demand-nya, permintaannya 8, kita sudah reserve, kita keep gitu deh ya, supaya tidak diambil oleh customer lain. Kemudian untuk pengiriman kita klik kuantitinya untuk memastikan. Oke, dari sini sudah ready. Kita bisa save dan melakukan validasi untuk pengiriman. Bila sudah, pengiriman sudah sampai ke PT kita, maka Sally sebagai orang sales bisa melakukan penagihan. Sini untuk ini delivery-nya sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa masuk ke to invoice, order to invoice. Dari sini quantity yang diminta 8, dikirimkan 8, yang ditagihkan juga 8. Kemudian klik create invoice. Kemudian kita pilih regular invoice. Kemudian ini kita bisa edit invoice date-nya.
misalnya tanggal sekarang 26 Desember, kemudian kita confirm, bisa kita send kalau kita mau. Misalnya kalau kita mau print, ini akan di preview sebagai PDF, juga dikirim sebagai email, atau kalau kita mau kirim sebagai post juga bisa. Sini misalnya kita send and print, nanti langsung akan di print di printer yang terintegrasi dengan sistem kita. Ini hasil invoice-nya. Katakanlah misalnya PT kita sudah menerima tagihan dari kita dan sudah melakukan pembayaran. Maka dari bukti pembayaran tersebut kita bisa melakukan register payment. Kita bisa masukkan misalnya jurnalnya, karena dia kirimnya dengan transfer, kita masukkan sebagai jurnal bank, misalnya banknya Mandiri lagi atau BCA lah misalnya. Account number 123456, account holder PT kita ya, banknya BCA, account holder name-nya sebentar, BCA, account holdernya PT Jura. Kita save, create payment. Nah, kalau sudah ada pembayarannya, maka ada tanda in payment. Kita bisa save. Nah, dari sini untuk pembayaran dari customer sudah selesai. Untuk melihat laporan accountingnya, kita bisa masuk sebagai Koko accounting. Kita bisa melihat laporan pembayaran dari hasil penjualan. Jadi dari kita sudah keluar acoustic block screen seharga 8 juta dan office chair seharga 3.500.000, dan sudah dibayar account receivable-nya sebesar 11.500.000, sehingga sudah balance. Sampai sini sudah selesai prosedur untuk pembayaran dari customer untuk pembelian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.